Oke, halo semuanya, kembali lagi di kuliah kalkulus vektor. Kali ini kita masuk ke medan vektor. Pada dasarnya kita hanya melihat suatu titik dan arah geraknya, misalkan ya, misalnya di gravitasi. Dalam satu titik kita akan melihat gerakan suatu partikel mendekati bumi. Dan ini panahnya, ya, tariknya itu semakin besar kalau titiknya semakin dekat dengan bumi. Jadi kalau dilihat dari gambar ini, panahnya yang dekat itu sedang. Lalu kita juga bisa mengasosiasikan misalkan masing-masing partikel di sungai dengan vektor-vektor, misalkan vektor kecepatan atau arah gerak dari partikel tersebut. Jadi kita mengasosiasikan masing-masing titik yang ada di ruang tiga dimensi atau di kalau kita lihat dari permukaan sungai di bagian dua. Ya. Nah, jadi medan vektor itu adalah suatu fungsi bernilai vektor yang mengasosiasikan setiap titik, baik itu di bidang ataupun di ruang, ke vektor. Nah, beda penggambarannya adalah kalau di vektor biasa seperti ini, kita selalu menggambarnya mulai dari 0 ke 0. Dalam arti, kalau X, Y-nya kita inputkan sebagai 1 dan 3/2, gambarnya tuh tetap di sini. Kalau ke titik X, Y, gambarnya tetap garis begini aja. Nah, kalau di medan vektor, kita akan mengasosiasikan titik 1,3/2 dengan vektor ini. Jadi kita gambarnya mulai dari titik ini. Kalau misalnya kita punya X, Y, kita akan menggambarkan vektor X tersebut. Panahnya ke agak ke sini jadi. Oke. Nah, tapi pada dasarnya kita tidak bisa menggambar medan vektor dengan penuh ya. Karena kan kita mau mengasosiasikan setiap titik yang ada di sini dengan vektor. Mungkin kita gambar. Jadi kita hanya akan mau menggambar beberapa waktu saja. Oke. Dan terkadang panjang vektornya tidak panjang yang sesungguhnya. Terkadang diperkecil dengan rasio tertentu untuk memperbagus gambar. Oke. Nah, kalau misalkan medan vektornya di dua dimensi seperti ini, kita bisa dengan mudah membicarakan arah geraknya ya. Kalau misalkan panahnya seperti ini, itu berlaku kalau F-nya negatif dan G-nya positif. Kalau panahnya seperti ini, F-nya itu positif, G-nya juga positif. Ya tinggal diasosiasikan saja dengan tabel ini. Nah, kalau misalkan F-nya pas di 0 dan G-nya pas di 0 di suatu titik, ya kan hanya titik aja, nggak akan kemana-mana. Yang ini yang kita kenal sebagai titik keseimbangan namanya. Ya, equilibrium. Atau misalnya kalau di yang kalian tahu stasioner lah mirip. Oke. Nah, di sini kalau misalnya kalian punya sembarang titik di sini ya. Nah, ini kalian anggap medan vektor ini medan pergerakan dari titik ini. Maka titik ini akan bergerak ke sini. Setelah bergerak ke sini, dia lihat lagi vektornya kemana. Tuh, ini gambarnya tidak bagus-bagus banget, tapi ya dia hanya mengikuti panah-panah yang ada ke arah mana. Oke. Nah, ini panah-panahnya kecil ini berarti pergerakannya makin lambat gitu ya. Kalau misalkan panahnya besar nih pergerakannya cepat, anggap saja seperti. Nah, kira-kira nah, kalau kalian memerlukan bantuan untuk melakukan plot terhadap medan vektor yang ada, kalian bisa menggunakan beberapa software seperti website GeoGebra ini ya, disediakan buat oleh orang gitu ya. 3D-nya juga ada, tinggal
Oke. Nah, yang ini medan gradien ini sebenarnya akan dipakai nanti ya, lebih ke integral garis dan nanti ada yang namanya vektor konservatif. Tapi ini bisa menjadi satu contoh ya. Kalau misalnya kalian punya fungsi 3 peubah, kalian tahu, kalian bisa mengasosiasikan fungsi ini ke fungsi bernilai vektor dengan cara mencari gradien dari. Kalian selalu tahu bahwa gradien dari fungsi adalah fungsi bernilai dari fungsi. Tapi ingat ini fungsinya bernilai skalar ya. Kenakan ini jadi vektor. Nah, kalau kalian pandang ini sebagai medan vektor, ini nanti namanya adalah medan gradien, dan kemudian P-nya itu dikenal sebagai potensial dari medan gradien itu. Istilah-istilah ini nanti akan digunakan di kuliah-kuliah. Kalian tidaknya ingat. Oke, nah pada kuliah medan vektor ini kita akan mempelajari dua hal baru yang namanya divergensi, yang satu lagi nanti ya, kalau namanya setelah ini. Nah, divergensi sesuai namanya ya, selisih, divergen, perbedaan. Nah, perbedaan yang dilihat di sini adalah selisih dari output dan input. Nah, ini secara kasar aja ya, sebenarnya perhitungannya tidak demikian, tapi secara kasar saja, kalau di warna kuning, kita lihat panah-panahnya itu input saja kan, masuk aja ke arah warna kuning. Nggak ada keluar sama sekali. Nah, jadi output kurang input, outputnya nggak ada, inputnya ada. Berarti akan negatif kan, karena dikurangi input. Nah, lalu kalau misalnya yang warna merah, input dan output besarannya sama tuh. Kalau besarannya sama, maka divergensinya sekiranya 0. Nah, lalu di biru lebih banyak keluar kan, output semua itu hampir. Nah, jadi output dikurang ya, something yang hampir nggak ada ya. Nah, ini secara kasar. Sebenarnya nanti perhitungannya kalau misalnya kita mau divergensi di satu titik, kita nggak ambil lingkaran sebesar ini, ya. Divergensi itu nanti wilayahnya sangat-sangat kecil di sekitarannya yang sangat. Oke. Okay? Nah, di sini saya mau menggambarkan sedikit intuisi terhadap sumbu X saja. Kalau misalkan pergerakan F itu seperti ini ya. Fxyi ditambah 0C. Oke. Okay? Nah, terhadap sumbu X yang sejajar dengan sumbu X itu kira-kira ada 4 jenis pergerakan. Yang pertama adalah ke kanan lalu ke kiri, ke kiri ke kanan, ke kanan ke kanan, ke kiri ke kiri. Tentu sebenarnya ada lagi pergerakan yang lain ya. Misalkan di sini nggak ada pergerakan sama sekali dan lain-lain. Tapi kita nggak berpikir sampai sejauh itu. Kita hanya melihat 4 ini aja. Oke, yang pertama di sebelah titik acuan kita ya, di sekitar titik acuan kita, sebelah kirinya itu ke kanan. Kalau dia ke kanan, ingat F itu positif. Ya, panahnya ke kanan. Lalu kita lihat sebelah kanannya titik, panahnya ke kiri. Kalau panahnya ke kiri, F-nya itu negatif. Oke, dalam pergerakan sumbu X dari F-nya positif berubah menjadi F-nya negatif sepanjang sumbu X, berarti nilai F yang besar positif jadi kecil. Nah, jadi kita tahu nih turunannya terhadap X itu negatif. Kalau fx-nya negatif kan kita tahu F-nya monoton turun. Nah, itu. Oke, good. Kalau misalnya yang baris kedua, baris ke berapa? Enggak ya. Enggak. Baris kedua lah. Itu dua gitu ya. Baris kedua, yang ini kan ke arah kiri. Ke arah kiri. Nah, dia ini berupa output nih. Ya, mungkin tadi
input output yang kayak gitu kan. Lihat ini yang tadi, panah ke kanan menuju titik acuan kita, berarti dia masuk kan, dia sebagai input. Sebelah kanan ini juga. Nah, pada bagian ini dia menjauhi titik acuan kita sebagai output. Dia ini juga menjauhi titik acuan kita sebagai output. Ya. Tapi di sebelah kiri ini panahnya ke kiri, jadi F-nya itu negatif. X panahnya ke kanan, F-nya positif. Jadi dari F-nya kecil menjadi F-nya besar. Secara turunan terhadap X, F. Oke. Lanjut, yang ini. Nah, yang sebelah kirinya itu sebagai input, sebelah kanannya sebagai output. Nah, yang sebelah kiri karena panahnya ke kanan, F-nya itu positif. Sebelah kanan, karena panahnya ke kanan juga, F-nya positif. Tuh. Nah, di sini sama-sama F-nya positif. Nah, tapi perhatikan, kalau misalkan yang ini lebih kecil daripada yang ini, kalau inputnya lebih kecil, misalkan ya, daripada si output, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah nilai F ini meningkat ke sini. Fx-nya positif. Jadi pada saat Fx-nya positif, output itu akan lebih besar daripada input. Nah, yang keempat ini serupa dengan yang ini. Tapi dia output dan inputnya terbalik gitu. Udah F-nya negatif. Oke. Nah, perhatikan kalau Fx-nya positif, itu outputnya sekiranya lebih besar daripada input. Apalagi yang ini kan output semua nih. Nah, dalam hal ini kalau Fx-nya ini negatif, nanti outputnya lebih kecil daripada input. Jadi, yang kalian tahu adalah divergensi ini akan setara dengan Fx. Kalau Fx-nya positif, outputnya lebih besar. Kalau Fx-nya negatif, inputnya lebih besar. Nah, sama halnya nanti kalian tinggal lihat terhadap Y dengan cara serupa. Ya, kalian akan tahu bahwa divergensi juga akan setara dengan GY. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian melihat Fxy tambah G seperti ini secara utuh, ya kalian bisa pandang Fxy tambah 0G secara terpisah dulu. Yang satu ini tersetara dengan X, yang ini setara dengan Y. Jadi kita tinggal jumlahkan saja. Nah, ini secara kasarnya ya, definisi secara kasarnya, intuisi secara kasarnya divergensi dari medan vektor F itu seperti ini. Oke. Nah, ini definisinya, dan ini akan bekerja di suatu titik. Misalkan ini dimasukkan X0, yang Fx ini juga dimasukkan X0. YY ini juga dimasukkan 0Y0. Oke. Kalau misalnya 3 dimensi, berarti nanti ada pengaruh terhadap HZ. Oke. Dan kalian juga bisa menuliskan divergensi dari medan vektor itu sebagai perkalian titik dari gradien dengan medan vektor itu. Oke. Dan tentu kalau perkalian titik itu hasilnya skalar gitu ya. Nah, ini misalkan medan vektornya yang ini, lalu kita coba hitung fx-nya, lalu kita hitung gy-nya. Lalu kita jumlahkan, itu adalah divergensi dari F. Jadi kalian tahu sepanjang x-nya sama dengan 0 di sumbu y ini divergensinya 0.
Di daerah sini divergensinya selalu negatif. Daerah sini divergensinya selalu. Nah, tapi ini tentu secara kasar aja ya, eh, penjelasan secara umumnya belum tentu demikian, apalagi kalau bertemu di titik kesetimbangan. Oke, selanjutnya curl. Curl ini sedikit berbeda dengan divergensi. Berbedanya adalah kalau di divergensi tadi ini dot f, kalau di curl-nya karena vektor kan ada satu lagi tuh perkalian. Nah, itu untuk rumusnya. Nah, untuk mendapatkannya ya untuk mendapatkan insting dari curl-nya seperti apa ini agak sulit sebenarnya ya. Curl ini kan kalau cross itu adalah suatu vektor. Vektor apa? Nah, vektor ini agak sulit sebenarnya. Kalau secara kasarnya kita bilangnya sebagai poros perputaran dari medan vektornya gitu. Poros perputaran dari medan. Tapi ini tidak tidak serta-merta betul gitu. Terkadang agak chaotic juga medan vektornya dan sulit untuk buat representasi. Ya, kalau di dua dimensi, misalkan di hanya itu 0, ya, karena kan kalau kalian hitung dengan mengcrosskan nabla dengan F, ini kalian hanya akan mendapatkan di vektor Z. Z gitu. Oke. Nah, kalau GX min FY-nya itu positif, berarti kernya ke arah atas tuh. Nah, dengan aturan tangan kanan ini ya kalian tahu lah ya yang itu perputarannya ini ke lawanan arah jarum. Dan kalau misalkan dianya negatif, berarti kernya itu nanti panahnya ke bawah, nanti perputaran di sekitarnya itu ke arah jarum. Oke? Nah, ini kalau kita sudah hitung kernya dulu, lalu melihat perilaku dari GX min FY-nya. Nah, misalkan nih, kita sebenarnya tahu bahwa vektor kita itu bergerak berlawanan arah jarum. Bisa tidak kita memastikan bahwa GX min FY itu positif? Nah, ini sekali lagi penjelasan ini akan secara kasar saja ya. Eh, pada dasarnya kalau kita melihat vektor yang berputar berlawanan arah jarum ini, kita tahu bahwa vektor dengan panah ke kanan itu F-nya positif. Vektor dengan panah ke kiri itu F-nya negatif. Dan ini terjadi saat Y-nya berubah naik. F-nya dari besar menjadi F-nya kecil. Tuh. Berarti seiring Y-nya bertambah, F itu berkurang. Jadi FY-nya, turunan terhadap Y-nya negatif. Sebaliknya kalau kalau dengan arah berlawanan arah jarum jam seperti ini, G-nya dari panah ke bawah, yang artinya G-nya itu negatif, ke panah ke atas G-nya. Jadi seiring X-nya bertambah, G-nya itu naik nilainya, gitu, meningkat nilai G. Jadi GX-nya positif. Oke, nah FY-nya kan negatif, min FY berarti positif dong, GX-nya positif, jadi GX min FY-nya juga. Jadi pada dasarnya kalau kita punya vektor yang kelihatannya berputar berlawanan arah jarum jam gitu ya di suatu titik di situ, maka kita tahu bahwa vektornya akan positif ke arah positifnya Z. Oke.
Nah, misalkan ini tentukan curl dari F ya. Seperti biasa tadi kita hanya menghitung curlnya adalah kelewatan. Ya, 4YK. Ini mungkin agak agak kasar ya, sebenarnya tidak serta-merta kalau kayak kayak di urgensi kita nggak melihat lingkup, kita hanya melihat di suatu titik lingkup itu aja. Oke, jadi misalnya ini nih, sekarang kecil dengan y-nya positif ya. Kalau y-nya positif berarti kernya positif nih. Ini saat kira-kira perputarannya akan berlawanan arah jarum jam. Ini kenapa? Kalau kalian lihat panah dari ini ke atas itu semakin besar panah. Jadi kalau ini besaran panah ini sama ini, besaran yang ini. Oleh karena itu daya dorongnya, kalian pandang daya dorongnya akan lebih besar yang di atas. Sehingga putarannya akan ini. Kalau kalau kalian kayak bawa disk, taruh di permukaan air dengan perputaran separannya, yang ini lebih besar arusnya daripada ini. Berarti di sini akan berputar. Nah, bayangkan kalau disknya yang di sini ya, saya taruhnya di sini pula nih. Ya, sekiranya kasarnya kalian tahu bahwa yang ke sini lebih kecil daripada yang di sini. Perputarannya di sini akan jam. Gitu. Walaupun ya kalau di sini kelihatannya ini lebih ke atas ya daripada ke kiri maupun ke kanan, tapi masing-masing vektor ini kan ada panahnya ke sini. Apalagi di sini nih, panah ke ini ke kanan, yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Lagi nih berputarnya kan. Ya, oke. Kira-kira seperti itu. Kalau sama divergensi. Ya, pada dasarnya kalian nggak perlu benar-benar memahami apa itu divergensi, apa itu curl. Yang kalian perlukan hanya definisi ya, bahwa ini sebagai dot, yang satunya lagi, tapi ada baiknya kalian tahu sedikit. Oke, nah ini sedikit latihan untuk medan vektor. Kalian mencocokkan satu A itu dengan gambar yang mana, satu B dengan mana, 2A, 2B dengan gambar yang mana. Ya, lalu di sini kalian diminta mencari divergensi dan curlnya. Oke, sekian dan terima kasih.